Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube Maheswari Channel. Sepertinya udah lama kita nggak bahas-bahas latihan soal kebidanan. Jadi karena tahun ini dibuka CPNS dan P3K bidan dan lumayan banyak ya formasinya. Jadi kita mulai lagi dari sekarang latihan soalnya, perbanyak lagi membaca soal-soal supaya teman-teman terbiasa untuk menganalisa soal. Nah, sebelum masuk ke pembahasan soalnya, untuk teman-teman yang mau gabung di grup Telegram, bisa langsung klik link yang aku sertakan di description box. Di sana nantinya ada banyak info-info tentang CPNS ataupun P3K, dan salah satunya info tentang bimbel kalau teman-teman mau ikutan bimbel. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan soalnya. Nomor 1, bila suatu KIE dilakukan untuk memberi penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan ibu hamil yang hadir 10 orang dan dilaksanakan di rumah ketua RT, hal ini termasuk A. KIE tatap muka, B. KIE penyuluhan, C. KIE massa, D. KIE kelompok kecil, E. KIE kelompok ibu hamil. Nah, ini berkaitan dengan bentuk-bentuk KIE ya teman-teman. Sekarang kita lihat bentuk KIE itu ada 3, ada KIE tatap muka, penyuluhan, dan media massa. Nah, bedanya apa? Untuk KIE tatap muka biasanya dilakukan oleh petugas lapangan saat kunjungan rumah atau jika sasaran individu mendatangi petugas lapangan. Nah, berarti ini antara kita dan pasien. Kemudian yang kedua ada KIE penyuluhan. Sasaran KIE adalah masyarakat setempat yang disesuaikan dengan tema KIE dan berjumlah antara 2 sampai 15 orang. Jadi, di sini ini seperti kelompok ya, teman-teman. Jadi, biasanya dilakukan pada pertemuan rutin di pendopo, kelurahan, atau di RW, RT, kemudian kegiatan rutin seperti di Posyandu, BKB, BKL gitu ya. Nah, untuk tema KIE-nya ini pun disesuaikan. Jadi misalkan tema KIE-nya itu adalah tentang metode kontrasepsi jangka panjang gitu kan. Nah, maka sasarannya itu adalah para akseptor KB, kemudian ibu-ibu yang baru melahirkan, dan pengguna KB yang non-MKJP gitu. Begitu juga dengan tema-tema lainnya. Nah, di sini biasanya jumlahnya itu antara 2 sampai 15 orang. Kemudian KIE media massa yaitu penyuluhan dengan menggunakan media massa ditujukan pada sasaran yang berjumlah banyak. Artinya ini lingkupnya lebih luas lagi gitu ya. Nah, maka kita kembali ke soal. Di sini disebutkan bahwa Oke. Nah, di sini disebutkan bahwa yang hadir itu adalah 10 orang dan dilaksanakan di rumah ketua RT. Berarti hal ini termasuk dalam, nah kita lihat A, B, dan C. Ini masuk dalam bentuk KIE, ada KIE tatap muka, penyuluhan, dan massa. Berarti option D dan E ini langsung kita singkirkan aja ya teman-teman. Nah, berarti di sini udah jelas tadi penjelasannya kalau tatap muka ini hanya antara kita sebagai petugas dan pasien. Kalau penyuluhan ini yang hadir itu sekitar 2 sampai 15 orang gitu ya. Dan kalau massa ini jumlahnya dia banyak. Maka untuk nomor 1 jawaban tepatnya itu adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2, apabila ada individu atau kelompok yang terkena masalah dan diharapkan dapat berperilaku seperti yang diharapkan, individu atau kelompok ini disebut dengan A. Sasaran primer, B. Sasaran sekunder, C. Sasaran tersier, D. Sasaran utama, dan E. Sasaran dominan. Oke, kita lihat di sasaran KIE Kespro ya. Nah, jadi sasaran KIE Kespro itu ada 3. Ada sasaran primer, sekunder, dan tersier. Untuk sasaran primer ini adalah individu atau kelompok yang terkena masalah ya, yang terkena masalah. Nah, diharapkan akan berperilaku seperti yang diharapkan, kemudian akan memperoleh manfaat paling besar dari hasil perubahan perilaku. Kemudian kalau sasaran sekunder yaitu individu atau kelompok individu yang berpengaruh atau disegani oleh sasaran primer. Nah, jadi ini biasanya adalah seperti tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh di desa kayak gitu. Ini dia yang berpengaruh atau disegani. Kata kuncinya di situ. Kemudian sasaran tersier ini mencakup para pengambil keputusan, para penyandang dana, dan lain-lain pihak yang berpengaruh. Jadi di situ bedanya ya. Kalau sasaran primer itu adalah yang
Bermasalahnya, yang terkena masalah, sasaran sekunder itu orang-orang yang disegani, dan sasaran tersier itu mencakup para pengambil keputusan dan para penyandang dana. Kita kembali lagi ke soal. Di sini disebutkan ini adalah individu atau kelompok yang terkena masalah. Ya, berarti di sini kita udah tahu jawabannya apa ya. Tadi kan sasaran itu ada 3, ada primer, sekunder, dan tersier. Berarti yang D sama E ini langsung kita singkirkan. Nah, tadi sasaran primer itu adalah individu atau kelompok yang terkena masalah. Berarti udah jelas ya, nomor 2 adalah sasaran primer jawabannya, yaitu yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Syarat fase mengakhiri kesuburan adalah A. Jumlah 2 anak dan umur istri lebih dari 30 tahun. B. Jumlah 2 anak dan umur suami lebih dari 30 tahun. C. Jumlah 2 anak dan umur istri 20-30 tahun. D. Jumlah 2 anak dan umur istri lebih dari 40 tahun. Dan E. Jumlah 1 anak dan umur istri lebih dari 20 tahun. Nah, jadi fase-fase dalam KB itu ada fase mengatur atau menjarangkan kehamilan, fase menunda kehamilan, dan mengakhiri kesuburan. Bedanya, untuk fase menunda kehamilan ini biasanya kalau ibunya ini menikah pada usia muda, di bawah 20 tahun, kemudian masih ditunda dulu, atau kehamilannya karena resiko tinggi ya kalau dia masih muda. Nah, kemudian atau pasangan yang memang dia sudah di atas 20 tahun, di kisaran 20-30 tahun, tapi ingin menunda dulu kehamilannya sekitar 6 bulan atau 1 tahun pertama perkawinannya. Nah, kemudian kalau fase menjarangkan atau mengatur kehamilan itu biasanya pada ibu-ibu dengan usia 20-30 tahun yang baru punya 1 anak, kemudian masih pengen punya anak lagi, itu masuk di fase mengatur atau menjarangkan kehamilan. Kalau fase mengakhiri kesuburan, biasanya ini untuk ibu-ibu dengan resiko yang sudah tinggi, di atas usianya udah di atas 30 tahun, atau ada penyakit yang memang beresiko kalau harus hamil lagi, atau jumlah anaknya juga sudah banyak. Nah, itu diakhiri kesuburannya. Nah, ini pertanyaannya adalah fase mengakhiri kesuburan. Maka kita lihat yang A, jumlah 2 anak dan umur istri lebih dari 30 tahun. Oke, jumlahnya benar ya teman-teman, 2 anak ini udah cukup untuk kita mengakhiri kesuburan, dan umur istri juga lebih dari 30 tahun. Itu juga benar karena ini sudah masuk dalam resiko tinggi ya. Nah, ini kita simpan dulu yang A. Kemudian yang B, jumlah 2 anak dan umur suami lebih dari 30 tahun. Nah, jumlahnya benar nih anaknya untuk di akhir kesuburannya, tapi di sini bukan umur suami yang kita lihat, karena yang kita lihat itu adalah umur istrinya. Yang melahirkan, yang hamil itu adalah si istrinya gitu ya. Kemudian yang C, jumlah 2 anak, yang B tadi ini bukan ya. Kemudian yang C, jumlah 2 anak dan umur istri 20-30 tahun. Jumlah 2 anaknya benar ini, tapi untuk umur istri di usia 20-30 tahun ini adalah usia terbaik untuk ibu itu hamil. Berarti yang C juga bukan. Kemudian yang D, jumlah 2 anak dan umur istri lebih dari 40 tahun. Nah, di sini kita lihat jumlah 2 anaknya benar. Umur istri lebih dari 40 tahun. Di atas 40 tahun ini memang udah masuk resiko tinggi, tapi kalau menunggu sampai lebih dari 40 tahun, sepertinya ini sudah di atas 30 tahun pun ini sudah resiko tinggi ya, jadi ini kurang tepat. Benar usianya di atas 40 tahun udah tidak baik lagi untuk hamil, tapi tidak dimulai dari 40 tahun ke atas gitu, paham ya? Kemudian yang E, jumlah 1 anak dan umur istri lebih dari 20 tahun. Nah, ini salah ya. Karena di sini anaknya baru 1 dan umurnya baru lebih dari 20 tahun. Jadi di sini jawaban yang tepatnya untuk nomor 3 adalah yang A. Syarat fase mengakhiri kesuburan itu adalah jumlah 2 anak dan umur istri lebih dari 30 tahun. Lanjut ke soal nomor 4. Akseptor yang menerima salah satu cara kontrasepsi dalam waktu 2 minggu setelah melahirkan atau abortus disebut akseptor. A dini, B langsung, C aktif, D drop out, E baru. Nah, jadi ada jenis-jenis akseptor KB ya. Di sini kita lihat kuncinya itu ada di kalimat ini, waktu 2 minggu setelah melahirkan atau abortus ya. Sekarang kita lihat akseptor KB itu ada apa aja. Yang pertama ada akseptor aktif. Akseptor aktif yang ada pada saat ini menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan.
Nah, berarti dia masih aktif terus menggunakan ya. Kemudian ada akseptor aktif kembali, yaitu pasangan usia subur yang telah menggunakan kontrasepsi selama 3 bulan atau lebih yang tidak diselingi suatu kehamilan dan kembali menggunakan cara alat kontrasepsi baik dengan cara yang sama maupun berganti cara setelah berhenti atau istirahat kurang lebih 3 bulan berturut-turut dan bukan karena hamil. Jadi dia menggunakan lagi KB-nya ya. Kemudian ini dalam waktu 3 bulan berturut-turut dan bukan karena hamil dia berhentinya. Nah, kemudian akseptor KB baru, yaitu akseptor yang baru pertama kali menggunakan alat atau obat kontrasepsi atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan atau abortus. Jadi dilihat di sini ya, ini setelah melahirkan atau abortus. Itu KB baru. Kemudian kalau dini, yaitu para ibu yang menerima salah satu cara kontrasepsi dalam waktu 2 minggu setelah melahirkan atau abortus. Nah, kalau KB baru tadi itu dia setelah melahirkan atau abortus. Kalau akseptor KB dini dia dalam waktu 2 minggu. Kemudian akseptor KB langsung, para ibu yang memakai salah satu cara kontrasepsi dalam waktu 40 hari setelah melahirkan atau abortus ya. Ini dalam waktu 40 hari. Nah, kemudian ada akseptor KB dropout, yaitu akseptor yang menghentikan pemakaian kontrasepsi lebih dari 3 bulan. Oke. Nah, jadi ada 3 pengertian yang hampir-hampir mirip, yaitu akseptor KB langsung, akseptor KB dini, dan akseptor KB baru. Bedanya, teman-teman cukup lihat di kata-kata ini ya. Kalau KB baru, dia setelah melahirkan dia langsung menggunakan KB. Kemudian kalau KB dini, dia dalam waktu 2 minggu setelah melahirkan atau abortus dan KB langsung dalam waktu 40 hari setelah melahirkan atau abortus. Jadi sudah paham ya bedanya? Kita kembali ke soal. Jadi tadi di sini disebutkan, ini akseptor yang menerima salah satu cara kontrasepsi dalam waktu 2 minggu setelah melahirkan. Oke. Kalau dini tadi yaitu 2 minggu setelah melahirkan atau abortus ya. Nah, kemudian kalau langsung tadi dia 40 hari, kalau aktif itu dia masih aktif terus menggunakan, berarti bukan. Kalau drop out dia sudah berhenti lebih dari 3 bulan. Dan kalau baru itu dia segera setelah melahirkan atau abortus. Berarti untuk nomor 4 itu jawabannya adalah yang A, dini. Lanjut ke soal terakhir. Metode kontrasepsi kondom termasuk ke dalam jenis kontrasepsi A. Alamiah, B. Modern, C. Barrier, D. Ganda, E. Jangka panjang. Nah, soal-soal ini jangan sampai keliru ya, karena kita sering kali menyebut kontrasepsi kondom ini memberikan perlindungan ganda. Sering sekali kita langsung milih jawaban yang D ya untuk jenis kontrasepsinya. Padahal bukan ya teman-teman. Jadi ada macam-macam jenis kontrasepsi. Yang pertama itu ada alamiah, ada MOB, metode suhu basal, kemudian pantang berkala. Kalau barrier itu ada kondom, karena dia memberikan perlindungan ganda sebagai kontrasepsi juga, tapi juga untuk melindungi dari pencegahan penularan penyakit menular. Kemudian hormonal itu ada pil, suntik, dan implan. Kalau non hormonal ada IUD atau KDR, dan jangka panjang itu ada vasektomi dan tubektomi. Nah, jadi udah jelas untuk soal nomor 5 ini masuknya adalah ke barrier atau yang C. Oke teman-teman, itu tadi 5 pembahasan soal. Semoga bisa dipahami dan bisa membantu teman-teman yang akan menghadapi tes di tahun ini, dan semoga semuanya bisa lulus tes dan menjadi ASN di tahun 2024 ini. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.